warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gina Ayatila Salsabila dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam bersama Widya Rusita dari SMA Negeri 1 Pondok. saya manggilnya biasanya dia ya. Nah, dia sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 di di SMA Fulbon. Iya. Oke. Kegiatan selain sekolah ngapain aja? Ada ikut ini sih kegiatan ekstrakurikuler, tapi kayak dalam 1 minggu itu waktunya cuma 1 hari. Jadi setelah itu kan kita sekolah cuma sampai hari Jumat, jadi kayak nggak ada kegiatan lagi, cuma sekolah. Sekolah bisa sama belajar ya berarti? Iya. Oke. Dari belajar itu sering nggak sih menunda tugas kayak gitu? Sering nggak? Sering terjadi nggak di kehidupan di sehari-hari saat sekolah? Sering banget. Itu kenapa ditunda-tunda padahal kan harusnya tugas kan dikerjakan gitu loh. Nah, kenapa sih bisa sering nunda tugas tuh? Ya karena gimana ya, kita sekolah tuh pulang tuh 3:30 kan. Perjalanan aku dari rumah ke sekolah itu kan jauh, capek dong ya pasti. Sekolah 8 jam sangat-sangat capek. Pelajaran juga gak cuma satu yang dipelajarin, banyak. Jadi pasti dalam 1 hari tuh dikasih tugas sama guru gak cuma satu mapel. Satu mapel bukan guru pasti banyak, tapi beberapa mapel juga dalam 1 hari tuh ngasih. Terus deadline-nya juga deket-deketan, jadi kayak mau kerjain yang mana dulu bingung. Terus juga faktor capek juga, males juga, jadi ya gitu, tugasnya berantakan. Jadi selalu nunda-nunda tugas juga. Berarti sempet nggak sih ada keinginan kayaknya aku mau ngerjain deh gitu loh, tapi dari dirinya ada, cuma pas untuk pengerjaannya tuh selalu nanti aja gitu. Iya, sering gitu. Berarti salah satu faktornya emang karena males ya, berarti males sama mungkin berdempetan juga kan antara tugas dengan mata pelajaran yang lainnya gitu ya. Berarti dalam satu hari berapa pelajaran? Ada yang 4, ada yang 5. Berarti sekolah tuh full day berarti ya, dari Senin sampai Jumat. Iya. Belum lagi eskul kan ya. Iya. Jadi pasti banyak banget hal-hal yang bikin akhirnya ya udah nanti aja lah kalau tugas gitu. Soalnya aku pribadi juga gitu, kuliah dari pagi sampai sore, sampai siang sih sebenarnya. Cuma kan pulang sore, terus habis itu ada tugas buat ini, aduh udah capek, mau ngerjain juga bingung kan jadinya. Ada lagi nggak sih sesuatu yang membuat kamu akhirnya menunda itu tuh, ada lagi nggak? Ada, lebih ke faktor teman-teman juga sih. Jadi teman-teman sekitar aku tuh kayak circle aku tuh, mereka juga sama-sama kayak kalau bisa nanti kenapa harus sekarang gitu. Jadi aku juga mikirnya kayak ya mereka jangan ngerjain, jadi aku juga bisa nanti gitu. Berarti faktor lingkungan juga ya, teman-teman gitu. Dampak yang kamu dapetin dari penundaan ini tuh apa aja? Biasanya aku sering ditegur guru sih, kadang ditegur langsung, kadang dia juga ngehubungin aku lewat WA gitu kan, kayak nanyain kamu kenapa tugasnya belum ada. Terus dilihatin dari nilainya, oh kamu ternyata ada kurang 2 bab nih belum dinilai, kamu tugasnya mana gitu. Dampaknya dari situ sih, jadi lebih ketinggalan dari teman-teman aja. Itu kan nilainya jadi beda dong sama temen yang ngumpulin lebih awal. Berarti dampaknya sangat berpengaruh ya buat nilai kamu juga. Dampak itu tuh akhirnya membuat kamu ingin memperbaiki dong. Iya. Terus selain itu apa saja sih hal yang kamu rasain gitu loh? Itu kan dampak yang saya itu satu itu. Ada lagi nggak kayak entah itu kamu jadinya makin males atau apa gitu? Dampak dari nunda tugasnya. Iya. Jadi biasanya nih awal-awal semester kan lagi semangat-semangatnya kan, semester 1 gitu baru masuk sekolah tuh semangat yang ada tugas ngerjain, tapi makin lama tuh makin banyak kan. Jadi mulai nih kayak mau nunda satu tugas dulu. Nah, dari satu tugas tuh rembet yang lain, kayak nggak apa-apa gitu. Jadi lebih sering kayak gitu. Itu lebih sering kayak menumpuk awal semester semangat, terus akhir-akhir udah mulai males gitu. Cara kamu memperbaikinya itu dengan apa? Biasanya aku kan sekarang posisinya udah kelas 12 nih kan. Terus aku jadi kayak mikir, aku udah kelas 12, aku pengen dong masuk eligible. Terus PTN impian aku kan ya masuknya bukan PTN yang main-main kan, nilainya harus besar, nilai rata-rata harus besar. Berarti aku harus ngebangun semangat ke diri aku sendiri biar nilainya itu bisa naik gitu kan, biar bisa keterima di PTN yang aku pengen. Jadi udah mulai ada niatan untuk memperbaiki ya. Iya. Manage waktu kamu berarti sekarang masih berantakan? Masih. Kalau misalkan dari aku pribadi,
aku lebih nyaranin kamu untuk yang pertama itu manage waktu. Kan emang sih sekarang tuh sekolah kan banyakannya full ya, full dari satu hari. Aku juga sempet di beberapa sekolah wawancara juga kayak kenapa sih siswa tuh sering menunda tugas, ternyata ya jawabnya gitu karena emang harusnya kalau misalkan emang bisa dikerjain di sekolah malah dibuat PR, jadi anak-anak tuh nggak bisa nggak bisa membagi waktu antara oh ya harusnya di rumah tuh istirahat malah ngerjain tugas gitu loh. Jadi menurut aku mungkin yang pertama itu kamu harus ini memanage waktu dengan baik. Kayak misalnya ya, kalau misalkan tugasnya bisa dikerjain di sekolah nggak apa-apa dikerjain di luar, nanti untuk selanjutnya bisa di rumah. Terus ya ada lagi kayak misalkan untuk dari faktor lingkungan mungkin teman-teman, iya sih aku juga merasakan kalau misalkan di dalam satu lingkungan tuh emang semuanya berpengaruh ya. Jadi mungkin diri kamu sendiri bisa ngebawa teman-teman kamu untuk menjadi ayo ngerjain bareng-bareng gitu, karena kalau bareng-bareng tuh lebih lebih cepat berasanya kan ya. Ya itu mungkin solusi yang bisa aku kasih nih ke kamu untuk kedepannya supaya kejadian apa ya penundaan tugas ini tidak terjadi lagi. Karena saat kamu SMA kan kamu katanya mau PTN impian ya, karena nanti kamu kuliah itu bakal banyak hal banget yang akhirnya kayak waduh ini waktu SMA cuma aja aku kayak gini, pasti nanti kuliah aku nggak keteteran. Soalnya sebenarnya sih prokrastinasi akademik itu terjadi tuh bukan hanya di sekolah, tapi di bangku kuliah pun masih sering banget terjadi. Cuma mungkin kalau di bangku kuliah tuh diri kita udah makin dewasa, jadi kita bisa memikirkan kayak ya harusnya emang nggak harus kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Mungkin ada sih, tapi aku percaya sama kamu, mungkin dari manage waktu dulu, ngatur kamu misalkan kayak kamu pulang jam 4 istirahat, nanti habis maghrib ngerjain tugas itu bisa. Terus apa lagi ya, sebenarnya banyak sih sebenarnya kalau yang solusi atau saran yang bisa dikasih. Cuma menurut aku yang pertama itu perbaikan dari diri kamu, perbaikan waktu kamu, sama lingkungan. Jadi kalau kamu ada dalam suatu lingkungan, usahain kamu yang membawa lingkungan itu menjadi yang lebih baik lagi. Berapa menit tuh? 7. Ya udah, oke. Terima kasih atas Iya. waktunya nih guys, calon mahasiswa nih. Iya. Doain ya. Dadah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.